Halo guys, selamat datang di Video Talks. Kenalin, gue Aaron. Dari temen gue Daryl. Dan today kita mau bahas sesuatu yang seru nih, yaitu tentang seputar keluarga kita. Yaitu namanya apa ya? Aku lupa. Kalau nggak salah JB kan ya. Daryl, menurut kamu tahu nggak apa itu JB? Ya kita siswa JB ya, pasti kita tahu tentang JB lah. Kalau dengar JB itu paling yang kita tahu satu, gondrong gitu. Gondrong. Konsisten, komitmen. Kalau bahas konsisten komitmen tuh visi misi nggak sih? Iya benar, visi misi sama ada lagi direksi kan ya? Oh ya. Kalau visi misi tuh paling berdasar direksi nggak sih? Ya. Nih kita baca visi misinya satu-satu. Satu, melaksanakan pendidikan kualitas tinggi, holistik dan autentik yang berlandaskan pedagogi kinasian. Satu. Yang kedua, membentuk siswa menjadi pemimpin yang melayani. Ketiga, membina komunitas pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kredibel, menjaga lingkungan, memanfaatkan teknologi informasi, memiliki perspektif global, dan menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan lain dan masyarakat luas. Nah, ini nih, menjaga lingkungan nih, itu penting nih. kita bold aja nggak sih, menjaga lingkungan bold. Ini Benar. jadiin topik yang kita bahas nih. Iya, sinex. Kalau menjaga lingkungan di JB nih paling yang biasa dibahas siswa-siswa, apalagi yang biasa di mention Pak Sanus ini, kantin. Ya. Kita bahas kantin dulu nggak sih? Kita bahas kantin, guys. Nah kemarin katanya lu wawancara nggak sih di kantin gitu? Ya benar, kemarin tuh gue wawancara kantin yang paling kiri. Kalau nggak salah tuh kantinnya dari koperasi kan ya? Iya. Terus gimana ya? Koperasi. Emang kita pernah ikut kegiatan koperasi? Koperasi apa sih? Setiap aku koperasi itu kan membantu untuk mengajari siswa bagaimana cara menabung, terus habis itu apalagi ya, kayak mengurus uang gitu. Terus habis itu juga bantu-bantu siswa kayak mau beli alat tulis atau nge-print gitu. Jadi siswa harus ada kontribusi ya di koperasi? Iya bener, setahu aku gitu. Nah kok kita nggak ada sekarang? Aneh banget. Nah terus biasanya yang kantin yang apa ya yang dikelola koperasi itu kenapa ya Pak Sanusi sering banget nyerang ke Gia itu? Menurut lu kenapa tuh? Setauku ya, kantin itu tuh mereka tuh penghasil plastik banyak banget. Beneran. Sampai aku tuh yang lihat-lihat saking banyaknya. Sampai aku bingung. Terus habis itu aku tuh dengar-dengar kalau plastik mereka itu mereka bawa ke bank sampah. Itu kalau aku dapat dari mereka tuh kayak anggap itu tuh kayak penyelesaian terakhir dari ya, atau kalau enggak tujuan terakhir dari sampah plastik itu. Menurut kamu gimana? Kalau gitu tuh artinya siklus plastik itu tetap berulang, terus plastik di bank sampahnya diapain menurut lu? Apakah akan balik gitu? Setahu aku itu kayak diolah lagi deh. Tapi gimana ya? Aku juga nggak tahu. Terus nih, bagaimana kita tahu plastik yang hasil kantin itu dibuang ke bank sampah, tapi yang kita lihat selama ini kan plastik itu kan pasti dibeli sama siswa. Nah, siswanya makan buangnya di mana? Tempat sampah kan? Iya. Nah, tempat sampah itu kemana? Laudatosi. Nah, terus gimana kita tahunya dia ke bank sampah? Iya ya. Terus tauku gimana ya? Karena kan tadi juga menjaga lingkungan itu. Kantin itu harusnya ramah lingkungan. Tapi kenapa ya masih banyak plastik yang kayak gitu? Kalau aku dengar sih karena mereka tuh mau cari yang simple gitu. Karena ya siswa akhir-akhir ini tuh kayak kalau contohnya mereka mau sediakan alat makan dari kaca itu pasti nggak kembaliin. Parah banget ya. Itu jadi ini ya mengarah pada integritas nilai siswa gitu. Apa mau LKTD lagi nih? Sangat bertanggung jawab. Ngeri. Ya. Jadi kalau gini nih ada dua yang dirugikan misalnya kalau penggunaan plastik lagi. Misalnya ya jadi banyak dilema sih, misalnya kayaknya pada lingkungan gitu. Terus pada apa? Maksudnya efeknya kalau misalnya kita nggak pakai plastik nanti muncul upaya pencurian gitu dari siswa-siswa. Yes. Terus habis itu akhirnya mereka ada usaha lagi nih, yaitu menggunakan alat makan dari kertas. Nah, menurut aku sih pinter sih. Cuman gimana ya? Kayak kalau kita pikir-pikir lagi gitu, kan kalau alat makan dari kertas itu kan pasti nanti perlu buat dari pohon lagi, terus habis nanti pohon yang ditebang. Tapi setahu aku sih ada pohon industri kan ya. Menurut kamu tuh gimana? Pendapat kamu? Kalau memang dari kertas tuh oke-oke aja. Apalagi kalau ada pohon industri itu pasti ya mungkin industrinya
Biasanya. Biasa. Lagi di Indonesia ini kan sesuai regulasi banget. Gitu. Pasti Right. pemerintah juga kan pasti akan apa ya? Memantau terus perkembangan industri itu, apakah sesuai dengan kebijakan lingkungan enggak? Pasti di Indonesia gitu kan? Yang enggak itu bisa di Konoha nggak sih? Yang di Konoha atau di mana itu paling itu pemerintahnya gobrok banget, paling gobrok banget. Oh di Indonesia ya pasti sesuai regulasi, Iya dong. menjaga lingkungan. Nah, Jaga lingkungan, ramah, terus habis itu jadi korupsi ya kan? iya. Gimana nih balik-balik ke Saking tempat- bersihnya sampai Indonesia tuh banyak banget menghasilkan sampah loh. Sampai sehat tuh sampai jutaan ton, ngeri kan ya? Oh ada sampah. Izin Pak. Iya, izin ada sampah. Nah, bahas-bahas tentang kotak kertas. Kalau kotak kertas untuk makanan tuh, tahu aku mengandung plastik juga. Itu sama aja kan? Ya sama Enggak. aja ya, bener juga. Konyol. Terus kotak kertas itu pasti baliknya gimana ya? Itu siklusnya pasti akan kembali lagi ke Laudato Si. Terus nanti Laudato Si menumpuk lagi, menumpuk kertas itu. Nah itu jadinya pengolahan sampah atau TPA di sekolah gitu. Ya. Gimana gitu? Kayaknya sih ya kan kita kan udah tadi bahas nih tentang kantin. Balik kantin nggak sih? Cuma misalnya Nah ini kalau kita bahas tentang kantin nih paling tentang nilai ekonomis gitu ya. Dari tadi kita sindir-sindir dulu, coba kita kasih afeksi dikit gitu. Kita kasih rasa ya kan compassion dengan apa ya? Passion. Apa ya nilai JB yang lainnya? Terus tentang afeksi coba ya. Aduh maaf banget nih guru-guru, gue lupa satu kalimat cek. Apa tentang rasa cinta? Mana ya? Ya compassion, terus habis itu ada komitmen, konsistensi. Tapi tentang yang rasa paling cinta gitu. utama sih compassion aja sih kalau gue. Ya. Yang kita coba lihat dulu dari sisi ekonomisnya, mengingat juga kantin itu juga pasti cari uang ya buat menjalankan hidupnya gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dari barang-barang misalnya harga gelas kertas, gelas plastik tuh pasti ada kontras yang beda banget gitu. Itu kalau dilihat itu kalau misalnya mereka beli yang katanya ramah lingkungan kayak kertas gitu, itu nanti profitnya mereka berkurang itu. Itu gimana menurut kamu Ron? Menurut aku sih sempat dapat data juga dari interview sama ibu kantin, sama juga sempat lihat-lihat juga di internet. Kalau ini ada fakta. Kalau sekitaran 25 gelas kertas itu tuh bisa dibeli dengan harga 28.000. Sedangkan untuk 50 gelas plastik itu tuh bisa dibeli dengan harga 10 sampai 12.000. Coba Jadi ya kurang lebih itu tuh sampai setengah gitu. ya kalau nggak salah bahkan sampai gimana ya, harga kertas itu udah 5 kali lipat loh dari satu gelas plastik. Jadi ya menurutku emang nanti dapat profitnya susah sih. Menurut kamu gimana? Menurut aku ya kita hilangkan aja penggunaan gelas ini nggak sih? Sebenarnya kita daripada kita membayar sesuatu misalnya gelas kertas yang lebih mahal yang kita memang kita nggak tahu industrinya tuh apakah sesuai yang kayak kita bilang tadi itu yang apakah dia memerhatikan lingkungan ya. Tapi kalau di Indonesia pasti perhatikan nggak sih? Di Konoha kan ya enggak ya. Di Konoha tuh nggak bakal. Itu tuh mending kita hilangkan aja. Kita tumbler sendiri gitu. Oh benar. Nah, Saya buat tumbler sendiri. Ya sendiri kita juga bisa bawa tempat bekas sendiri ya kan ya. ya sama di JB-nya aku lihat awal-awal tumbler itu budaya tumbler jalan. Terus agak turun setelah ada Sangkar Mano. Ingat nggak Sangkar Mano yang kita foto bareng Pak Sanusi Sangkar Mano? Oh, dulu gue kayak gini. Lo kayak gimana? Kayaknya lupa. Ya, apa? Gitu nggak sih? Setauku Sangkar Mano itu ya, tapi yang mungkin kalian juga bisa cari tahu sendiri. Itu kurang lebih Sangkar Plastik, I guess. Itu tuh kayak ya tempat yang nanti tuh isinya bakalan ada botol-botol plastik. Ya. Terus itu habis itu tujuannya Laudato Si itu kayaknya menghimpun. Iya, kayak mengumpulkan botol plastik di tempat itu supaya khusus dan gampang. Mungkin sepertinya biar lebih gampang diolah gitu. iya benar. Tapi itu kayak pedang bermata dua nggak sih? Selain sisi untuk biar gampang diolah, itu juga kayak mengundang orang sini bawa plastik, ada tempatnya nih. Sekolah udah sediain khusus buat plastik gitu nggak sih? Benar. Kayak jadi pedang bermata dua. Gitu. Iya, jadi mengundang penggunaan plastik gitu. Plastik gitu. Iya. Masih banget. Nah selain itu apa nih? Kok tentang kantin nggak ada lagi ya, datanya kita habis. Kalau tentang gula mau nggak? Iya.
Ya. Kabur mana? Lanjut aja ke topik kedua. Enggak usah di-cut anjir. Nggak usah Udah. di-cut. Oke guys, jadi kita bakalan lanjut ke topik selanjutnya. Katanya kita udah bahas kantin nih. Udah lumayan seru ya. Tunggu. Dari kantin dulu nih. Menurut kamu Ada lagi. kantin itu izinnya dari siapa ya? Dari Mungkin ya direksi nggak sih? ya kayak di direksi kan ya, setahu gue ya direksi. Tapi nggak tahu ya pembuat aturan di sekolah ini direksi atau siapa. Ya kita bilang aja pemangku apa ya? Pemegang kepentingan gitu. Ya. Pembuat regulasi gitu. Yes. Pemegang kepentingan yang membuat regulasi gitu. Nah, itu kan mereka beri izin ke kantin ya. Setauku kalau pemegang kepentingan itu kalau membuat suatu regulasi itu harus berdasarkan visi dan misi mereka gitu. Mereka memikirkan suatu konsep, mereka kaji ulang berdasarkan hal-hal itu sesuai enggak atau bertolak belakang nih. Nah, kalau kita bahas lagi dari yang misinya ini, membina komunitas pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, titik-titik menjaga lingkungan. Menurutmu kantin itu menunjukkan upaya untuk membina komunitas yang menjaga lingkungan ya? Dengan apa yang terjadi selama ini nih? Menurutku ya, tentu saja menunjukkan, saking menunjukkannya sampai udah ada banyak penggunaan plastik, terus habis itu aku tuh sempat ada sampah ya di mana-mana, ya mungkin nggak terlalu banyak, cuman ada beberapa gitu. Terus habis itu lantainya saking bersihnya sampai coklat. Terus habis itu gimana ya, mereka tuh bikin minuman tuh gimana ya, nggak terlalu manis. Terus habis itu ya saking nggak manisnya sampai aku tuh dulu sempat cek di rumah, terus gula darahku tuh naik banget. Jadi ya menurut aku ya udah menjaga lingkungan, terus habis itu menerapkan gaya hidup sehat. Kan banget kan dia Le? Cinta manusia dan alam. Yes. Itulah budaya ditanamkan dari Laudato Si. Etis. Ya kalau gini ya paling direksinya ya masalahnya. Bukan direksi, maksudnya pemegang kepentingan mungkin ya. Mungkin buat kajian maksudnya buat suatu peraturan yang mungkin nggak sesuai dengan visi dan misi gitu ya. Mana ya? Ya, I guess itu juga sama kayak Agak bermasalah di situ. Jadi emang mereka tuh mungkin ya detailnya tuh enggak. Ini yang mau diganti pemegang kepentingannya atau visi dan misinya nih? Aduh. Aduh. Siapa yang mau diganti nih? Visi misinya atau pemegang kepentingannya nih? Aduh. Atau ini aja regulasinya aja diubah. Itu kan cara paling gampang regulasi diubah. Daripada visi misinya yang diubah gini, apalagi pemegang kepentingannya yang diubah gitu kan berat ya. Berat banget. Jangan. Mending regulasinya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Pelan-pelan guys. Tapi kataku ya, yang masalah utama itu ya selain tadi direksi sama juga peraturan, itu tuh kan dari siswa-siswa juga deh. Contohnya Kita nih. Aduh. oh iya betul. Itu nggak sih? Wah, itu dia. Ada dia. Siswa banget. semua. Halo. Itu ada Eber guys. Oke. Jadi ya, yang masalah itu dari siswa-siswa. Karena ya, kamu juga dengar tadi kan ya, kalau emang alat makan dari kaca tuh sampai nggak dikembaliin. Terus habis itu gimana ya? Mereka tuh jadinya ya nggak ada kurang penguasaan dirinya gitu loh. Maksudnya kayak mereka mau bawa plastik, terus habis itu karena udah disediakan kandang plastik, Sarang manuk. mereka tak pakai aja. Sarang manuk. Ya jadi ya emang siswa JB itu terlalu keren ya kataku ya. Sesuai banget dengan nilainya nggak sih? Yes. Bener. Aduh. Ini ya di JB juga itu kemarin seingatku ada suatu event yang dia temanya itu tentang green generation, bukan ya? Apa sih namanya? Atau menjaga lingkungan ya. Ya konsep hijau lah gitu. Konsep hijau bener. Cuma kemarin agak lenceng dikit ya tentang konsep hijau, bagi tentang poster-poster gitu. Itu. Bener. Sampai disindir guru ekologis di sekolah kita, Pak Sanusi. Yes. Keren banget pas maju nggak sih? Iya keren banget sih. Auranya keluar meledak gitu. Jur. Keren Kim. Respect. Kritis, keren, mantap. Luar biasa. Tapi ya, kataku sekolah kita tuh sebenarnya dengar banget
Karena ya saking dengarnya sampai poster-poster itu tuh masih dipajang loh. Padahal Pak Sanusi udah bilang kalau sebaiknya tuh online aja. Jadi kayak mungkin dikirim atau nggak di scan gitu aja ya biar setidaknya sampah plastik tuh nggak ada atau nggak sampah kertas tuh nggak ada. Tapi ya kita juga tahu kan soal kita tuh kan sangat mendengar ya. Jadi ya sesuai kan, benar sesuai. Terus ya mau bilang tragis, lumayan. Karena kita mau sebarkan budaya, menjaga lingkungan, tapi akhirnya, wih, ada sampah plastik nih, calon. Terus habis itu nanti, ya gitu-gitulah. Menurut kamu Pak Steven kemarin tuh yang berpikiran seperti Pak Sanusi itu cuma Pak Sanusinya doang atau ada tamu lain misalnya? Kan pasti kita mengundang-undang para kritikus lingkungan nggak sih kemarin itu? Misalnya orang-orang yang punya jiwa seni cuma aware terhadap lingkungan gitu. Menurutmu mereka ada muncul nggak suatu konsep dalam pikirannya kayak pikirannya Pak Sanusi gitu? Pasti muncul sih ya, sih, sedikit. muncul. Iya. Terus kok tentang menurutmu dari event kemarin efeknya apa sih buat kita ini? Kataku ya, itu tuh mereka tuh mau mengajarkan kita bahwa kita tuh harus semakin peduli sama lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus bertanggung jawab dengan penggunaan barang-barang kita. Kira-kira nanti jadi sampah gimana? Tapi secara jujur kok aku lihat-lihat siswa JB ini kalau ada tentang gitu tuh kayak formalitas aja nggak sih ikutnya sama? Enggak dong, formalitas. Pasti mereka menjiwa banget ya. Ya sampai mereka menanamkan dalam hati sampai di bawah sini. Ini masih ada sampah ini. Oh iya benar. Guys, kalian tahu kita lagi nunjuk apa? Ini guys, laci meja. Laci ini bersih nggak sih? Oh bersih, ini bersih. Ini bersihnya. Kan dia dibersihkan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke topik kedua kita, yaitu tentang laci meja. Kemarin kamu dapat foto di bawah laci meja nggak? Ini nggak sih? Ya mungkin salah satunya kan, ya kan. Ada. Enggak. Gak usah dengar aku. Nggak mungkin dong. Gua kan nggak formalitas. Gua kan menjiwai. Sangat menjiwai sampai sekarang sebagai tempat bekal plastik. Itu lagi kita jangan ke sosial kayak apa. Ayo lanjut. Jadi, tentang laci kelas kita. Kataku ya, di kelas kita tuh sebenarnya bersih banget. Karena kayak ya ini tuh bukan sampah guys, ini cuma bahan-bahan kalian aja. Jadi kayak ya udahlah kita tuh udah menerapkannya dengan sangat baik kan ya. JB gitu. Komitmen, kompeten. Udah ada. Udah. Waktunya udah mau habis nih. Kita masuk ke bener. solusi menurutmu tentang penggunaan plastik tadi di kantin dulu. Aku kalau penggunaan plastik di kantin, ya paling menurutmu tuh lebih di aku tanya kamu kok aku yang jawab sih? Aku yang jawab aja nggak apa-apa nih? apa? Nah menurutku tuh paling regulasi dari direksinya mungkin bisa dikasih ulang daripada direksinya. Kok direksi sih? Pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingannya atau pemangku kepentingannya yang diganti? Enggak dong. Pasti regulasinya aja yang diganti. Terus murid-murid tuh semakin ditekankan gitu untuk buat tumbler atau alat makan. Tekan guys biar penyok. Pasti garing. Ya udah loh. Mungkin lebih ditekankan tuh buat alat makan. Terus untuk di sekolah gini nih, untuk maksudnya di kelas gini gimana? Menurutku di kelas ya kita tuh kalau emang udah sadar kalau udah sampah di laci-laci kita ya kita tuh harusnya langsung buang sih kataku ya. Mungkin pas istirahat atau kalau nggak pas sudah pulang gitu. Ya juga ya pas lagi belajar itu kataku ya saat menghargai guru kan ya. Dia tiba keluar terus guru bilang, kalau misalnya dari yang awal tadi kita udah lakukan, pasti sampah-sampah di bawah ini pasti akan terpengaruh, maksudnya berkurang gitu kan. Misalnya kita dari kesimpulan awalnya bak tumbler atau bak tempat makan sendiri sekali pakai, pasti sampah-sampah plastik ini berkurang. Itu akan berkesinambungan gitu. Yes. Biar kita sesuai dengan nilai-nilai kita, biar lebih menanamkan. Atau mau KTD lagi? Enggak. Oke. Guys, aduh ya. Saya udah mau selesai lagi guys, waktu udah mau habis nih. Udah. Bye bye. Thank you, Pak. Kasih ya, dadah.